Welcome to Du. Ma, Nama selamat bang. belum makan kali. Iya. Aduh. Jadi hari ini kita kedatangan Siapa tamu. Siapa lu? Eros Sedon. Aerox Nation. Aerox Hits Jakarta. Mas Instama di Instagram ini. Ngapain ini? Gak apa-apa. Ngomong-ngomong aja. Oh. Jadi apaan? Apa? Mau bahas apa? Oh, Kok jadi enggak kan? nanya? Gua jadi nanya. Jadi gini. Apa? Gimana? Kenapa lu ngeliatin gua? Jadi gini. Eros ini kan lagi hits banget. Apalagi punya mas yang satu ini nih. Wih. Ya bisa dibilang Eros paling hedon lah Belum. di Instagram. Paling hedon. Belum. Jadi kita pengen nanya-nanya aja. Pertama, kenapa sih lu beli Eros? Awalnya sih sebenarnya pengennya R25. Cuma karena waktu itu belinya ini kebetulan buat ngampus. Kalau gua ngampus pakai kopling kan ya berasa juga gitu kan, apalagi kampus gue di Depok kan. Ya udah akhirnya gue mutusin beli aja Matic tapi yang keren. Wih. Terus gue bingung apa kan, tapi pilihannya NMAX kalau nggak Aerox. Nah, Tapi secara badan gue kan jadi lebih masuk ke Aerox karena emang desainnya juga bagus. Itu aja sih. Tapi kan kata orang NMAX jauh lebih enak kan duduknya daripada Eros ya. Ya, Cuma- lebih santai. Dan handlingnya juga oke tuh NMAX, gue pernah nyobain. Cuma kalau gue pribadi kalau naik NMAX ya kayak bawa jet ski, gue kurang suka gitu, posisinya gini banget gitu loh. Jadi gue kagak suka gitu, kurang. Nah, ini terus udah ubahan apa aja nih yang lu udah taruh di NMAX di Aerox lu? Sorry. Aerox. Jadi yang pertama sih ya gue kan emang bukan buat apa ya, bukan buat yang style banget, cuma kan paling ubahnya dikit-dikit aja sih, kayak repaint gue juga nggak yang nyentrik kan. Woi! Besek ah. Maaf, jangan main depan rumah. Mohon maaf. Jadi yang pertama gue rubah kan warna, karena yang gue beli ini tipe R itu warnanya silver biru kan. Silvernya itu dia Dove. Gue kalau sama Dove kurang suka, jadi gue repaint Nardo ini. Nggak full sih, cuma biar apa glossy aja gitu ngeliatnya. Nardo nih warna yang lagi rame karena Iya. dulu awalnya M2 Competition, M2 Competition. Nah, yang gue pertama ya. ngambilnya dari Porsche. Oh, dari Porsche. Dari Porsche. Gue inspirasinya dari Porsche. Terus kayak pengereman, gue cuma upgrade selang rem sama disc brake. Itu doang sih. Terus ya knalpot lah, anak muda biasa. biar ngeblar dikit gitu kan. Terus kalau soal kayak performance misalnya kan banyak tuh Aerox yang dipakai trek-trekan ya, misalnya pada pakai istilahnya kirian. CVT set lu ada yang dirubah nggak tuh mesin? Ada. Itu gue ngerubah puli. Gue puli pakai Uma. Dibut? Enggak, gue pakai Uma Racing. Terus rollernya 9 gram. Per CVT KTC 1500 sama per kecilnya, per kampasnya itu gue pakai CLD 1500 juga. Bukannya lebih enak berarti? Lumayan buat gue kan ngejar torsi karena jadi ya buat stop and go lebih enak aja sih kalau gue gitu. Kalau mesin enggak? Mesin masih standar. Enggak ada rencana buat bor-bor up gitu. Ada sih. Ada. Kalau suka duka lu pas motor ini standar apa sih sampai lu merubah CVT? Sebenarnya kalau suka dukanya, kalau Aerox standar kalau menurut gue tarikannya masih kurang gitu. Kayak apa sih? Ya larinya gitu-gitu aja. Iya. Dan gue kan ya anak muda gitu kan, iseng namanya kan, ngerubah gitu kan. Sampai akhirnya ya udahlah, gue mutusin aja buat dirubah. Sekalian nyari yang enak aja, bukan buat. Tapi kalau kaki-kaki bawaannya yang udah enak kan ya? Kaki-kaki gue rubah, jadi depannya itu gue pendekin 5 jari, 5 cm 5 cm atau 3 cm gitu, gue lupa. Terus sok belakang gue ganti pakai DBS. Adjustable ya? Enggak sih, cuma gue ribbon ulang. Oh, dari mana ulang? Ribbon ulang. Di mana ribbonnya? Gue ribbon di Semarang Sok, di Jalan Raya Bogor. Oh, kira di Semarang. Semarang beneran jauh. Ini selama lu punya ini paling jauh udah pernah kemana aja? Paling jauh gue ke Bandung. Baru Bandung sih.
Bandung. Bandung ya. Surabaya belum sih. Ke Lembang ya? Ah enggak. Oh enggak. Muternya di kota. Kirain gua suka nikung Lembang. Enggak. Jadi motor ini menurut lu istilahnya 3 in 1 lah ya. Bisa lu pakein harian oke, lu pakai iseng-isengan tarik-tarikan enak juga. Emang gue pengen jadi motor harian tuh enak dilihat, fungsional, sama yang paling penting enak mesinnya. Itu Benar, sih paling penting. benar. Benar juga sih. Ini kalau urusan top speed udah pernah nyampe mentok berapa nih? Top speed gue nyoba waktu itu nih jangan dilakuin ya. Soalnya ini gue ngetesnya Iya. ngetesnya Enggak apa-apa itu. Gue ngetesnya itu sebenarnya nggak jelas sih karena waktu itu gue kebetulan night ride. Terus gue teman-teman gue tuh emang pada barbar gitu kan. Naiklah ke jalan layang. Gue pernah nyoba berapa ya? 135. 135. Standarnya Standarnya gua Sih nyoba kayaknya nggak nyampe di 120-an ya kalau nggak salah. 117. 117. Itu doang sih. ini ada teman kita ya. Namanya JC. Gue kira Jessica Iskandar. Bukan. Boleh juga tuh jawab. Kayak Bahaya. Terus gue dari dulu gue penasaran banget motor dia. Apa tuh? Lu inspirasi desainnya gimana pakai ini pelek biru-biru segala, terus ada ini nih Apa tuh? khas Itstama buntutnya catur-catur. Sebenarnya gimana ya? Awalnya tuh nggak kepikiran buat bikin catur. Cuma kan orang kalau punya Aerox rata-rata buntutnya dibikin karbon kan. Nah, Gua kalau ngeliat Aerox karbon buntutnya itu kan kayak udah biasa gitu kan. Iya. Gue pengen bikin yang beda. Apa ya? Gue mikir kan waktu itu gue nanya sama temen gue kebetulan sama temen gue kan konsepin ini. Gue pikir coba pakai catur karena kan gue sebenarnya suka sama desain fans yang checkerboard tuh. Nah. Gue sebenarnya ngambil dari situ inspirasi gue. Terus gue bingung kan caturnya taruh di mana. Ya udah taruh buntut aja. Tadinya tuh mau tambahin di cover bensin. Cuma kalau kata gue cover bensin terlalu norak ya. nah Keramaian ya. keramaian. Iya, Jadi gue keramaian. akhirnya taruh di buntut. Itu doang sih. Sama paling kalau pelek biru gue juga nggak tahu sih sebenarnya. Awalnya pengennya kan ini sebelumnya merah. Cuma karena gue bosan, gue bingung mau warna apa kan. Birunya juga kalau biru candy udah biasa. iya. Ya udahlah, cari biru. Gue waktu itu nge-repaint kan minta biru relaksa, permen relaksa tuh. Gue kasih sampelnya. Om bikin kayak gini. Taunya jadi begini. Gue juga nggak tahu nih kode warnanya apa, gue juga nggak tahu. Tapi jangan orang-orang masuk sih menurut gue. Masuk sih. Iya. Kalau gue bilang welcome. Bagi jalur lu biru tuh. Ini gue iseng aja sih, Sekalian. gabut, nggak ada kerjaan di rumah. Ini kalau buat sektor pengereman gimana nih? Udah cukup nggak perlu ganti master rem yang Kan banyak tuh yang iya ya motor Pego karena mereka banyak duit juga, ada yang diganti Brembo, ada yang diganti inilah itulah gitu. Ini gue sementara kayak yang sekarang gue ganti selang rem sama disc brake-nya udah cukup sih. Udah cukup Udah ya? cukup. Cuma paling rencananya nextnya master rem. Master rem ya. Heeh. Penting banget tuh soalnya kan. Iya, lumayan. Iya. keren sih motornya. Sama ini gue lihat ban lo pakai Diablo Rosso ya? Iya, dia belum rosok. Kenapa lo pilih Pirelli ini? Waktu itu sebenarnya pengennya Maxxis. Hmm. Maxxis yang Victra tuh, ya kan? Iya. Cuma nggak ada yang upsize. Sedangkan gue kan pengennya yang upsize tuh. Biar lebih semok lah Biar ya. lebih semok. Adanya Pirelli. Hmm. Ya udah akhirnya gue pakai Pirelli sih. Sejauh ini enak banget bannya. Hujan kering enak ya. Kacau. Ini buat lo semua yang pengen ganti ban Aerox-nya bisa direkomen ya. Boleh, itu the best loh Pirelli. Harga juga masih masuk kan? Ya boleh lah. Sosok ya. Boleh lah. Balik ke budget sendiri. Balik ke budget itu. Kebanyakan aja. aja sih sebenarnya kalau itu. Maxxis enak sebenarnya, cuma gue kan pengen upsize jadi Pirelli. Mungkin kedepannya bakal ada Maxxis buat Aerox karena gue pernah nyobain Maxxis di NMAX itu enak banget dan harganya oke juga tuh ya. Harga lebih masuk akal sih kalau Masuk akal. Maxxis. Cuma kan Aerox buat Aerox sebenarnya ada Maxxis yang itu, cuma Size-nya aja. size-nya size standar. Oh, gitu. Ini kalau ngomongin size lu belakangnya berapa? Gue belakang pakai yang ukuran 150/70. Oh 150. Dia lebih gede. Depannya Depannya? Depannya 120/70. nggak berat ya? Enggak sih, masih enak. Soalnya kan dia udah kirian juga. Oh iya. Udah milik kirian Ngebantu juga. lah ya. Ngebantu lah. Ya lumayan lah. Kalau misalkan standar ya pasti berat. Terus next kira-kira lu
mesin ada yang diotak-atik nggak? Apa biarin standar aja deh buat harian ini gitu? Apa lu takut jebol gitu misalkan? Rencana sih ada. Main ya dikit-dikit aja lah. Noken as palingnya ya. Noken as, seher, sama gue rencana bukan bore up sih. Ecu ganti ecu. Ecu pasti sama stroke up. Oh, stroke up. Gue rencana stroke up. Itu sih biar enak aja. Berarti dia ECU-nya standar ya? Ecu masih standar. Terus kalau biaya perawatan nih. Nah, iya, pasti banyak yang nanya kan Yang ya. paling penting sih sebelum beli Kan motor. modif kita ngomongnya sekarang perawatan. Biaya perawatan. Servis. Berapa bulan sekali tuh kira-kira lu servis? Kalau gua ngitung dari kilometer sih. Ah, Kalau gua ganti oli, biasanya ganti oli kan, Ah. motor ganti oli, servis ringan gitu kan. Iya. Itu gua per 2000. per 2000. Per 2000. Ya, kalau udah 2000 ganti. Biayanya? Biaya sejauh ini karena gua punya ada temen bengkel. Hmm. Jadi ya lumayan lah. Lebih murah kan. Kira-kira angkanya berapa? Gak apa-apa disebutin biar Oh, teman-teman yang Apa, sudah biar kesini, tahu, Biar jadi biar tahu gitu. Biar ada gambaran nanti Oli, berapa. servis bersihin CVT sama injektor ya 250 lah. Oh, Masuk masuk lah. Masuk lah ya. Iya. kalau di bengkel resmi kira-kira Ya ya mirip-mirip sih. Ya, ya mirip-mirip. kurang lebih lah. Sebenarnya itu pilihan masing-masing sih. Bengkel Ah. resmi, bengkel pinggiran juga nggak ada masalah. Iya. Cuman kalau di bengkel resmi itu kalau nggak salah kita ada service recordnya ya. Ya, Iya, ada Jadi service kalau record. nanti kalian mau motornya mau dijual lagi atau apa itu service recordnya kelihatan. Dan kalau misalnya laku ke orang yang agak-agak bener kilometer di otak-atik masih bisa kepegang gitu. Kita bisa lihat recordnya dari bengkel resmi. Ah, ya kan? benar. Cuman ya selama ownernya jujur nggak diputer-puter sih nggak masalah. Nggak masalah, sebenarnya nggak masalah. nggak masalah. Ini aja gua terakhir di Yamaha kilometernya 7.000. Servis terakhir di Yamaha. Soalnya sekarang udah 27.000. Oh, Udah jauh. berapa tahun nih ini motor? Ini motor 2 tahun. 2 tahun 27.000. Nah, Kan pakai tiap hari Pi. Oh, pakai iya, tiap hari. Iya. Tapi yang justru motor yang fungsional tuh yang kayak gini. Iya. Lu pakai nongkrong masuk, lu pakai harian masuk, Lu pakai buat riding juga masuk. Touring enak. Nih. Mori, NR, masuk semua. Lu kalau riding itu sama Aerox juga tahu gabungan biasanya. gue sih nggak harus Aerox ya. Ah. Karena ya udah emang Nyari kalau teman mah di mana nyari aja. teman di mana aja. Bener, Yang penting bener. asik gas. Ah. Tuh. Terus lu ke depannya ada rencana motor ini diganti atau nambah atau sekarang lu belum puas sampai titik yang lu cari gitu, kenyamanannya, power segala macam. Sebenarnya gitu. kalau titik gue puas yang eksterior. Cuma kalau buat mesin belum. Gue masih pengen ngulik lagi. akan ngulik lagi. Akan ngulik lagi Berarti sampai motor ini puas. bakal dipertahankan dulu lah ya. Insya Allah. Tergantung. Jadi yang mau ini beli juga. Aerox Mas Ikstama sabar. Apa? Sabar dulu. Kalau misalkan ada yang Kagak nggak bakal pengen- gue jual. Nggak bakal gue jual. Mending nambah ya. Nambah aja lah. Karena setiap motor tuh pasti ada kesan-kesannya buat orang lain. Ada kenangannya. Kayak gue punya motor Vespa dari 2015 sampai hari ini adanya yang lain nambah, motor itu nggak bakal gue jual karena kesannya motor kita masing-masing tuh Kacau. pasti ada cerita-cerita khususnya lah. apalagi motor pertama lu gitu. Iya, apalagi motor pertama lu. Kenangannya Itu pasti- banyak. Lu Iya. di jok belakang bonceng berapa cewek? Nah, itu. Itu loh. Kesan-kesannya gitu. Mas tolong dikat ya Mas ya. Konten. Nah, ini kan pasti yang ngeliat nih pada kepo nih ya kan. Apa tuh? Soal lu abis berapa sih lu modif ini semua? Ngomongin balik lagi ke harga. Ini bukan soal borju ya, tapi gambaran nih buat Barang. Kalau dia bisa berapa nih? Nah, Sebenarnya kalau dari awal gua modif ya, gua ngitung dari awal nih. Soalnya gua waktu itu pernah ngelis apa aja dari awal gua beli gitu kan. Berasa sih? Kira-kira berapa tuh? angka berapa tuh? 5? 6? Enggak. Enggak. 10? 11. 11 juta. Gila. 11 juta tuh. Tapi emang modifikasi motor itu bukan untuk kaum mending ya. Iya, bukan. Jadi dia punya budget 11 juta untuk modif motor. 20 jutaan ya harganya? Dia 24 kalau nggak salah. 24, Iya. 14, 11 juta. Mungkin buat kaum mending yang di sana itu pasti mending gua untuk pertama motor. Iya. Mending gua beli. Biasanya begitu sih. Mending jual, gua beli, iya. jual duitnya yang 11 juta buat nambahin motor Bukan lain. buat kaum mending. Tapi kan sekali lagi bukan untuk kaum mending ini passion dia. Iya benar. Ya karena passionnya di motor ini ya udah. Ini nggak mikirin budget berapa gitu. Sebenarnya Karena emang suka motor ini gitu. Itu gua
bisa sampai 11 itu karena keseringan ganti knalpot. Oh, Gue bosenan orangnya. itu dia. Jadi abis di situ sih kebanyakan. Nyari-nyari yang cocok kadang susah kayaknya. Wah parah. Sama kayak jari Walaupun jodoh. branded gitu. Sama kayak jari jodoh. Oi, balik lagi jadi jodoh. Baik lagi ke topik itu. Bahaya, bahaya. Dan bahaya. kalau soal knalpot kayaknya itu semua jodoh-jodohan sama suara sama performance ya. Ya. Kadang yang branded mahal sekalian itu belum tentu masuk ke kuping kita gitu. Benar. Itu Jadi, benar sih. Itu bukan patokan keren-kerenan lo di mana gara-gara Bukan. knalpot. Iya, benar-benar. Tapi performance dan cocok-cocokan suara ya. Cocok-cocokan suara. Karena kalau kependekan juga tetangga berisik kalau pulang malam. Itu nggak enak. Nggak enak tuh. Bener-bener nggak enak. Branded pun juga, apalagi kalau misalkan branded, suara enak tapi powernya nggak ada. Nah. Sama aja ya kan? Itu Ah. kayak nggak guna jadinya. Iya. Cuma Ini buat yang lo. lebih murah tapi suara ada, power dapat. Nah, itu baru enak. Itu yang paling enak. Pas. Kalau boleh tahu knalpot tuh nih custom di mana sih? Gua kebetulan beli second. Biasanya. Beli second itu katanya sih ASCII. Oh, ASCII, Oh, Dr. Iya, Muffler. Dr. Muffler. Daerah Cirende. Legend itu. Kacau. Jadi gue pikir, oh udah settingan ASCII nih, pasti enak. Hmm. Ya udah, gue coba. Itu lu dapat berapa kemarin second? Second silencernya doang ya, itu Iya. 2,5. 2,5. 250.000. Dan leherannya lu custom sendiri di ASCII Leheran atau gimana? sebelumnya gue udah punya. Jadi ini tuh leheran juga custom. Emang apa sih? Ya biar enak aja gitu kan. Jadi gue emang pas nyari itu emang bener-bener yang pas buat, karena kan diameter 50 nih. Gue biar bisa ganti pasang sensor yang lain gitu. Jadi enak lah buat diganti-ganti. Gue tinggal ganti sensor Ya, aja, itu yang paling enak. Daripada lu beli full system berkali-kali, Mending beli sensornya aja. beli sensornya aja tapi Hemat. harganya sama ya. Itu hemat. Mas korek mas. Oh, Jangan. Habis aja. Sama ini. Gue lihat nih cover radiator diganti tuh. Itu pakai merek apa, Bro? Custom sih. Custom juga. Custom beli di Tokped. Oh ini buat yang nanti nonton, kalau misalkan kan nggak kelihatan nih apa aja yang udah diganti. Nanti Nanti ada videonya Ada ada beauty shootnya kok, nanti tenang Beauty aja. Jadi kalau misalkan nggak kelihatan nih bang mas gitu ya kan, kalingan lu semua gitu, nanti ada beauty shoot, tenang aja. Tenang aja pasti ada. Pasti. Sama satu lagi disclaimer, semua stiker yang nempel di motor ini bukan endorse atau sponsor ya. Tapi emang cuma pengen ditempel aja kan. Emang hobi Jadi dan hobi. apa ya, desainnya tuh suka sama pas sama tulisannya gua. pas lah ya. Pas, iya. Gitu. Sama ini satu lagi yang belum kita review. Lu Pfizer pakai merek apa? Windshield. Ya. Windshield. Windshield. sama. Wah ini banyak banget sih yang nanya sama gua. Bang, windshieldnya apa? Itu gua pakai Sekbil. Sekbil. Sekbil Smoke. Banyak Apa? kok. Baru tahu gue baru denger Sekbil. Sekbil. Sekbil ada SCTBILL. Iya, itu itu. kira Sekbil sektor 9 Bintaro. Bukan. Oh bukan. Bang. Oh bukan. Kasih tahu nggak nih? Oh usah. Harganya berapa, Tam? Harga gua beli di Tokped 150.000. Belum 150.000 ongkir, ya. belum ongkir. Masuk kantong pelajar mahasiswa masuk kok. Sebenarnya ini modif mahasiswa sih. Iya. Modif pelajar juga sih. Iya sih benar. Tapi modifikasi ya bukan soal branded sekali lagi. Tapi masuk apa enggak di desain lo gitu. Sama passion. Ah, Itu yang paling penting sih. Dan kalau gue punya temen yang banding-bandingin barang dia sama barang gue, karena barang dia lebih branded, gue sih bakal nggak temenan lagi sama dia. Karena Kenapa? yang penting itu semua look yang kita suka. Iya, Dan ini benar. motor kita. Gitu. Buat lu yang suka komenin motor orang, kurang-kurangin lah. kurang-kurangin. Kalau bisa nggak usah. Kalau bisa Kalau bisa nggak usah. Nggak usah lah nyinyir gitu-gitu lah. Sesuai diri masing-masing aja passionnya di mana. Ada yang dia mau pakai merek ini, kalau dia punya budget, ya silakan. Kalau misalkan lu pakai merek ini nggak punya budget yang untuk ke depan, yang buat yang itu ya udah nggak apa-apa. Yang penting kan masih ada buat kegunaannya gitu kan, daripada lu beli yang mahal terus terlalu overkill juga buat motor lu, ya kan nggak baik juga ya. Jadi lu beli yang sesuai budget lu aja sih, sekali lagi gitu aja. Balik ke budget sih yang paling penting. Nah. Kalau gue sih prefer barang custom yang masuk ke mata gue. Nah. Kenapa? Karena kita tinggal di Jakarta. Kalau nggak ditabrak, Ya dicolong. sama dicolong. Nah, itu. Apalagi di parkiran kampus. Emang Nah, manusia daripada kita mana? sayang-sayang kan kalau barang hilang, Iya. mendingan yang custom harganya masih masuk, tapi Fungsional. fungsional. Tetap. Nah, gue ingetin saya gini, lebih baik custom daripada lu pakai barang KW. Misalkan di Master Rem nih, gitu ya kan. Setuju. Banyak nih kayak Brembo Bukan KW, itu doang, cuy. RCB KW tuh. Nyawa lu di Banyak sini, banget bro. dicolok dong gitu.
Nah, masalah nih nyawa lu di sini. Apalagi ada kaliper tuh, Brembo KW, Nissin KW. Aduh, tuh kalau buat lu semua nih yang pakai barang KW, mending lu ganti ke barangnya ya yang ori lah, minimal yang ori lah. Ori tapi yang nggak usah yang gue pengen Brembo nih, tapi belinya yang KW. Kalau gue bilang mending lu beli kayak Racing Boy, RCB atau KTC atau apa, yang penting tuh ori. Masalahnya apa? Nyawa lu ada di sini. Nyawa lu tuh Gitu. direm sebenarnya, karena lu mau gaya tapi lu harus mikirin fungsional. Nah, Yang paling penting fungsional. Itu sih. Oke deh Tam, jadi segitu aja. Thank you banget nih udah nonton video kita nih. Udah jauh-jauh dari Ciganjur, sebenarnya nggak jauh sih. Sebenarnya nggak jauh. Padat Pak rumah saya, Pak. Iya. Sebelah. Macet, bukan jauh. Enggak sih, sebelah. Oh iya. ya guys, jadi Oke. sekian aja video kita kali ini. Thank you ya. guys kalau buat nonton. Ya, kita masih nyoba-nyoba lagi, Iya. bisa gabut lagi pandemi gini. Oh iya, satu, nggak pakai masker karena kita semua udah swab test kemarin. Yo. Pokoknya kita berani. Dan ya sekali lagi, thank you buat It's Tama. Paling ganteng lah ya. Instagram. Nama Erox lu. Nama Aerox. Raisa. Oh, Ya, Raisa. Jadi kalau ketemu Raisa di jalan ditawarin. Reksa bang, Reksa bang. Oh, Reksa. Oh, Reksa bukan Reksa. Raisa. Oh, salah. Maaf. Kira Raisa yang penyanyi itu. Oke, gitu aja.